Hai anak-anak hebat, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Berjumpa lagi bersama Ibu di kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Sebelum itu, apakah kalian tahu bernapas itu apa ya? Jadi, bernapas itu adalah kegiatan menghirup udara dan mengeluarkan udara. Di dalam udara terkandung berbagai komponen gas. Salah satunya adalah oksigen atau yang biasa disebut dengan O2 yang diperlukan untuk bernapas. Selain daripada oksigen, ada juga yang namanya karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, yang berikutnya adalah sistem pernapasan pada hewan. Nah, hewan ini memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan habitatnya atau tempat hidupnya. Nih ya, contoh yang pertama ada cacing tanah atau vermes yang bernapas menggunakan permukaan kulitnya dan berlendir. Contoh yang kedua ada serangga atau insekta yang bernapas menggunakan trakea. Contoh yang ketiga ada ikan atau Pisces yang bernapas menggunakan insang. Contoh yang keempat ada amfibi atau contohnya adalah katak yang bernapas menggunakan dua alat pernapasan yakni insang dan paru-paru. Contoh yang kelima ada reptil. Reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Selain reptil ada juga burung atau biasa yang disebut dengan aves yang bernapas juga menggunakan paru-paru. Bukan hanya reptil dan burung saja, tetapi mamalia, contohnya adalah kucing, ini juga bernapas menggunakan paru-paru. Yang selanjutnya adalah sistem pernapasan pada manusia. Perhatikan pada gambar ya. Gambar akan menunjukkan organ-organ pernapasan pada manusia. Organ yang pertama ada rongga hidung, rongga mulut, faring. Pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut ada laring sebagai penyaring masuknya benda asing, ada trakea penghubung antar bagian hidung dan paru-paru, ada bronkus, ada bronkeolus, dan juga ada alveolus. Berikutnya adalah paru-paru. Selain organ-organ pernapasan pada manusia, manusia juga memiliki proses pernapasan. Proses pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara atau yang disebut dengan inspirasi dan proses menghembus udara atau ekspirasi. Nah, pada proses menghirup atau inspirasi bisa kita lihat pada gambar, udara masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, kemudian memasuki pada paru-paru, paru-paru akan mengembang dan rongga dada membesar. Kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus dan diafragma akan naik. Berbeda dengan proses ekspirasi, yakni proses menghembuskan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan dan udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Maka diafragma juga akan turun. Yang selanjutnya ada gangguan pernapasan pada manusia. Ada beberapa faktor penyebabnya, yakni yang pertama faktor fisik, karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Yang kedua, ada faktor penyakit. Penyakit influenza yang disebabkan oleh virus influenza. Sesak nafas atau asma yang disebabkan penyempitan saluran pernapasan dan alergi. Ada bronkitis disebabkan oleh virus, ada emfisema, gangguan pernapasan karena pembuluh darahnya kemasukan udara, ada kanker paru-paru yang disebabkan kebiasaan merokok,
Ada pneumonia atau paru-paru basah, yakni penyakit radang paru-paru. Ada tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh bakteri. Faktor yang terakhir yakni faktor lingkungan, karena lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang dapat mencemari udara, sehingga udara yang tercemar menyebabkan oksigen menipis dan mengakibatkan sesak napas. Selain gangguan pernapasan pada manusia, penyakit juga ada pada sistem pernapasan manusia. Beberapa penyakitnya yakni faringitis, sinusitis, difteri, rinitis, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, severe acute respiratory syndrome atau SARS, laringitis, dan tonsilitis. Nah, agar kita terhindar dari gangguan dan penyakit pernapasan, maka kita juga harus memelihara organ pernapasan kita dengan menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara, menjaga kesehatan organ pernapasan, makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan lingkungan, tidur malam yang cukup, dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Now, for your information, ada bahaya rokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga organ pernapasan kita agar terhindar dari gangguan dan penyakit pernapasan. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.